Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja saban-saban akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana membak uronyo yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Persiapannya saban-saban tanyo dah bersiap persiapan ini dapat jadi. Jadi untuk acara penyambutan prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق Allahul Azim. Yang terhormat seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam, baik pengurus Mirun dan lain-lain. Kemudian yang Allah Tuhan muliakan seluruh laskar yang berhadir, baik laskar militer yang ada mungkin yang antara tekanan yang dilakukan oleh Ustaz Anali Development rasain setengah 8 ada ketok-ketok siap ini setengah 8 ada ketok ada ini baru istirahat mau jam 6 jadi jam 7 ada ketok ada nggak ada ini nggak soalnya habis ketok baseball dulu sih Gimana kemarin jatah? Oke ya? Ada juga, sama ya. الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة عيني أشبك وهي يلتقي على صفاء قات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه. يقص شعره وتسير على وصفه يكون خير الأنبياء وأمة خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في البداية، قلوبهم وصحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلوث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفرونهم، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم وعظام، ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وزدناهم أشركوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وعلى النبي محمد خادع صلى الله عليه تعلم من إنسانه النور الساتر وأشرق من بائه الضياء اللامع حتى عرض على المعراج اللهم نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في هجرها وضمنه إلى خضرها فحشرها متبسما وخرج من ثغره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى مقامها
عاينت بركته حتى على أغنامها، وكان كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشأنا. والدي بالسند الى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بقراءة الامام الحبيب عمر بن عبد الرحمن. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب هدينا بالنور. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب رمضان ومانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على Persian Masjid Al Muhammad Muhammad Rizik. Anak pengen antum hadir persian untuk menyampaikan tausiah. Begitu besar menyampaikan insyaallah Habib. Anak pengen hadir insyaallah. Tapi waktu itu keburu beliau masuk ke penjara akhirnya saudara. Dan hari ini pun rencananya beliau membayar daripada janji tersebut. Dan langsung pada Habib Muhammad bin Abdul Aqos di masa hidupnya. Tapi belum kesempatan untuk hadir karena kondisi kesehatannya. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya bertanya semua masyarakat Aceh, ridho atau tidak? Ikhlas atau tidak? Nanti beliau datang lagi siap menyambut beliau? Siap ikut sama di bawahnya? Takbir! Karena saudara belum selesai. Ini sekarang saya yang ada panjangan. Nanti malam Habib Muhammad yang akan panjang lebar. Di tempatnya ya tentu muslim. Di Lok Sumawi, di daerah Darul Mujahidin di Lok Sumawi. Kita lanjut nanti malam tabligh akbar di Darul Mujahidin di Lok Sumawi. Insyaallah Habib Muhammad akan menyampaikan tausiah yang kita ambil dari beliau. Saya juga akan hadir insyaallah. Juga Habib Hussein bin Fitri Al-Aqwas rencananya ikut rombongan nanti sampai ke Banda Aceh akan menyejukkan hati kita dengan suara yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Siap hadir? Hadir. Sama-sama baca sholawat sambil kita sholawat. Al-Quran Imam Kami Al-Quran Oke, kembali, kalian oleh. Takbir! Sibela Islam. Semua angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Tuhan kami
Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami terangi, mencari ridha ilahi semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahu Akbar, Allahu Rabbuna, wa huwa qasduna, Muhammad. Nah, yang coba tuh apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, dia teladan kami. Al-Quran, Masya Allah, dalam hujan mati lampu umat. Masya Allah, kami mati syahid harapan kami semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia atau hidup mulia atau hidup mulia atau hidup mulia atau mati syahid semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Aceh angkat tangannya semua. Takbir, takbir. Umat Islam Aceh siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap terus lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pejuang yang ada di Aceh, siap membela ulama dan habaib, cinta kepada ulama dan habaib, kami siap korbankan, darah dan nyawa demi para habaib, dan siap mengusir, apapun yang mengganggu habaib, jika datang ke Aceh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya salam.
Ya waduh. مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاك لك كل الخلق تفزع وعيوننا ترى ما حول أفضى الله طالع عيبا Ya Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya saking luar biasanya akhlak, sampai-sampai dia menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Iman yang menjadi barometer keselamatan kita dunia akhirat. Di antara tolak ukur untuk mengukur keimanan seseorang, kata Nabi Muhammad, adalah lihat akhlaknya, saudara. Yang membawa syafaat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa liwaul hamd, panji yang beliau mengalami keadaan kesehatan yang cukup memberatkan beliau, karena beliau tidak lagi muda seperti dulu. Beliau sudah memasuki umur hampir 50 tahun lebih, saudara. Sehingga kondisi fisik beliau hampir 60 tahun, saudara. Karena beliau lahir tahun 65. Bagaimana begitu berat. Semenjak beliau muda, beliau sudah habiskan sejak pulang dari kota suci Mekah, belajar dulu, saudara, dari negeri Saudi Arabia. Beliau menghabiskan hidupnya berdakwah keliling kota, desa, hampir seluruh penjuru Indonesia beliau sudah hadiri, beliau sudah datang, saudara. Sehingga saat ini kondisi fisik beliau tidak lagi seperti dulu. Sehingga beliau pada saat pulang, beliau memaksakan hadir saat 212. Begitupun juga beliau memaksakan diri untuk hadir di haul 6 syuhada, saudara. Dan saat itu karena beliau terlalu memaksakan, setelah hadir itu beliau langsung masuk rumah sakit melanjutkan perawatan. Maka kemudian beliau dengan mempertimbangkan daripada masukan para dokter yang merawat beliau, meminta untuk menjaga stamina, menjaga fisik jauh lebih daripada sebelumnya, karena khawatir takut kalau dipaksakan kemudian semakin memburuk. Maka dengan berat hati beliau mengirim kami berdua, Nabi Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, begitu juga Al-Fakir, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh yang belum bisa sempat pada saat ini bermuajahah. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, kira-kira permohonan maaf imam besar kira-kira diterima nggak? Ridha atau tidak? Rela atau tidak? Mari kita baca suratul Fatihah, kita niatin biniatis syifa wad dawa لحبيبنا المحبوب الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب على أن الله يشفيه شفاء تاما كاملا عاجلا بجاه النبي المصطفى وخديجة الكبرى وعائشة الرضا بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آمين إن شاء الله. Kalau ke depan beliau sudah fit, sehat, segar, bugar, insya Allah Aceh menjadi satu wilayah yang menjadi daerah yang begitu beliau rindu. Aceh ini banyak sejarahnya. Dari sebelum beliau berangkat, beliau pernah hidup juga di Aceh. Beliau begitu tahu banyak tentang kehidupan di Aceh. Bahkan dalam Safari Akbar yang terakhir yang sudah beredar videonya dia di YouTube, saudara, bagaimana imam besar mengatakan Aceh ini adalah lokomotif pergerakan perjuangan penerapan syariat di Indonesia. Aceh begitu sangat diharapkan, sehingga mudah-mudahan dengan keberkahan daripada warga Aceh, dengan keberkahan daripada Aceh dalam kekuatan penerapan syariatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh laskar adalah membantu pengamanan daripada rumah kita, dan juga saya dengan acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para undangan yang telah bersedia, yang telah menahan dan mengikuti acara ini. Dan juga memohon maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Ada tutur kata mungkin yang tidak berkenan. Ada malam berkah ada. Mengucapkan mohon maaf segala kekurangan. Abi Muslim oh. Dan mengucapkan ribuan terima kasih atas segalanya. Dan saya akhiri karena Allah yang Apa kabar Mama, sehat? Biar بارك لأهله ويبارك في رزقه وذريته وأن الله يجعله بيتا معمورا بالعلم معمورا بالنور معمورا بالصلاح معمورا بالعبادات معمورا بالطاعات على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Insya Allah para pejuang-pejuang pengawalan ulama dan habaib. Masya Allah. Wajar? Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, bahan kalian.
Jadi lokomotif untuk VRS. Jadi alat tersebut. Siapa? Dokumentasi FPI ini apa? Lagi, kalau di sini dikain lagi. Oh, kalau lagi semau dia. Salah, Bet. Nyokap di motor bukan apa? Luar biasa nikmat istirahat di sini. Alhamdulillah. Akramakumullah bi rahmatil awliya wassalihin. Ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Atasmi ketum FPI. Ini jazakumullah khair. Syukran katsir. Muhammad. Ya, ya.
Anda Tengku Khairul. Satu. Abunan gak hulaga. Disambut umat luar biasa jutaan. Tapi setelah itu Masya Allah tabarakallah terjadi pembunuhan terhadap 6 syuhada. Kemudian beliau dipenjara, FPI-nya dibubarkan, Front Pembela Islam saudara saat itu dibubarkan. Kemudian markas syariah berusaha digoyang, dirampas, rekening-rekening keluarga dan rekening pengurus FPI diblokir saudara, dibekukan. Pengurus FPI banyak yang masuk penjara, saya termasuk masuk penjara saat itu. Kemudian Kiai Sobri Lubis dan kawan-kawan. Gak lama ada upaya terorisasi FPI lewat pintu Bang Haji Munarman yang beliau diterorisasi, difitnah. Walaupun pada akhirnya ternyata nggak sampai melakukan tindakan terorisme dan lain sebagainya, nggak terbukti sudah, hanya menyembunyikan informasi katanya pada akhirnya dan lain sebagainya. Itu tahap-tahap yang kita berada pada titik nadir saat itu. Kita berada, jangankan orang, kadang sebagian orang ya, jangankan mau bela, nengok aja nggak berani. Ada anak itu nengok aja nggak berani, karena kalau ada yang coba-coba bela Habib Rizik disikat saat itu sudah. Yang tadinya dekat kabur, yang tadinya baik menjauh saat itu. Setelah itu di penjara, kita dalam keadaan di titik nadir, Imam Besar tetap ngomong. Kata beliau, di penjara nih, ini di penjara Mabes Polri, di lantai basement gedung Baris Krim Mabes Polri. Ketika kami dalam keadaan pada situ nggak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabat semua undangan presiden terlihat cuma Allah saat itu. Apa kata beliau? Yang abah takutkan kita ditinggalin sama Allah Ta'ala. Kalau ditinggalin sama manusia ada masalah, tapi kalau ditinggalin Allah itu yang musibah. Makanya kata beliau, perjuangan amar ma'ruf nahi munkar apapun yang terjadi tidak boleh berhenti, kata beliau. Organisasi boleh bubar, Front Persaudaraan Pembela Islam, tapi amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh bubar. Makanya dibentuk lagi Front Persaudaraan Islam, kata beliau. Karena orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar hamba-hamba pilihan Allah. Yang saya takutkan bukan di penjara, bukan dibunuh, dimusuhi. Yang saya takutkan kalau kita nggak dipilih lagi oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu akhirnya yang membuat kita jadi tegar. Melihat duduk sama orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, itu akhirnya membuat kita jadi tegar, jadi semangat, jadi bangkit lagi. Nah, saya ingat pesan guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau duduklah sama orang-orang yang punya himmah tinggi, punya semangat tinggi, maka semangatmu akan tinggi. Kamu kalau duduk sama orang yang standarnya tinggi, nanti standar kamu juga ikut tinggi. Tapi kalau duduk sama orang yang semangatnya rendah, standarnya rendah, nanti standar kita ikut rendah juga. Maka jalis ahli himmah, duduk sama orang-orang yang punya semangat, nanti semangatnya ketularan kepada kita. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya agak kepanjangan jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal mengenai dasar hukum tadi yang Pak pengacara, Pak Pendetanya. Jadi memang kalau menurut saya memang kita ini sudah mempunyai bahannya, Pak. Kita sudah punya bahannya, tinggal memang diperjuangkan. Karena sebenarnya idealnya tadi Habib jelaskan, secara ideal sebenarnya kita nggak perlu perjuangan, itu wajib. Karena di dekret Presiden 1959, kita ini kan dasar hukumnya Undang-Undang 45. Grundnorm kita kan Undang Dasar 1945. Nah di Undang-Undang Dasar itu sendiri, itu dasarnya ada dekret Presiden 1959. Di dekret Presiden itu sendiri ada Piagam Jakarta, yang di situ ditulis salah satu kutipnya, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah yang menjiwai undang-undang ini dan satu kesatuan dari rangkaian konstitusi. Sudah jelas, Piagam Jakarta itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu maksud saya, dasarnya sudah jelas. Makanya Undang-Undang 11 tahun 2006 yang Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu memberi kebebasan untuk syariat Islam juga.
Kenapa? Karena ada dasar hukumnya. Jadi dia nggak bikin dasar hukum atau merubah undang-undang dasar 45, enggak. Sudah ada di situ. Tinggal memang karena ini tidak ideal, maka harus diperjuangkan. Jadi menurut saya sudah ada dasar untuk syariat Islam diterapkan di seluruh bumi Republik Indonesia ini dengan dasar Dekret Presiden 1959 tadi. Saya lanjut lompat dulu ke pertanyaan dari Umi tadi yang bagaimana kita nih risih gitu kan di Aceh. Saya cek ya Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dulu Undang-Undang 18 tahun 2001 ada di pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 kalau saya tidak salah. Bunyinya itu kurang lebih urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi, saya langsung aja, C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian ayat 2-nya bahwa urusan wajib lainnya menjadi kewenangan pemerintah Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh. Antara lain adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Nah, kemudian di ayat 3-nya langsung urusan pemerintah Aceh bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintah yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Aceh. Udah dasarnya udah ada. Tinggal kita bersama DPRD untuk dikompromikan supaya ada aturan di bandara atau di tempat-tempat umum. Mungkin mereka nggak harus pakai ningkop atau pakai hijab, tapi minimal tertutup ya untuk menjaga kondusivitas dari Serambi Mekah ini. Saya sedikit lompat karena tadi ada kaitannya. Kemudian mengenai KM 50, kami di sini minta doanya. Terus kita tidak bosan-bosan untuk memperjuangkan ini, baik melalui dunia internasional. Kita sudah komunikasi juga ke ICC, lembaga HAM di internasional. Juga kita mencoba menginternasionalisasi masalah ini. Kita sounding ke beberapa pengacara di luar negeri, di Turki, di Australia bahkan, dan juga di Amerika. Yang kita tuju antara lain adalah bagaimana para pelaku kejahatan KM 50 ini kemudian disidangkan di luar negeri dan kemudian mereka mendapatkan shock terapi internasional, sebagaimana dulu ada pejabat kita yang pernah terlibat di Timur Timur. Pelanggaran HAM di Timor Leste waktu itu dilakukan oleh salah satu pejabat kita yang pernah jadi gubernur DKI, saya harus sebut namanya. Kemudian diputuskan oleh pemerintahan Australia waktu itu, disidangkan di Australia, kemudian diputuskan bersalah. Begitu dia kalau nggak salah berwisata atau berobat sampai Australia, mau ditangkap Pak, mau ditangkap itu dia, balik lagi langsung dia nggak sempat keluar. Ketakutan seperti itu, akhirnya dia takut. Dan yang sudah pernah terjadi adalah waktu Augusto Pinochet. Dulu Augusto Pinochet ditangkap di Chile, kemudian ada permintaan dari warga Chile untuk disidangkan di Spanyol dan Inggris dan diputuskan bersalah. Satu ketika dia lengser, ketika mau berobat, ditangkaplah dia di Spanyol dan di Inggris karena pelanggaran HAM. Itu antara internasionalisasi kita, upaya itu seperti itu. Kemudian secara lokal kita terus-menerus meminta untuk diusut berdasarkan Undang-Undang HAM nomor 26 tahun 2000. Kita anggap ini pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan, dan kita mau jadi lokomotif supaya pelanggaran HAM berat ini diselesaikan ke pengadilan HAM, bukan pengadilan dagelan kemarin di Jakarta Selatan itu, bukan. Kita nggak mau seperti itu, dan kita tidak mau terjebak di novum-novum yang menurut saya kita dibawa untuk udahlah kita sudah ini pidana biasa. Saya nggak mau, kita tim nggak mau itu. Kita mau menjadikan ini sebagaimana memang yang terjadi. Ini adalah pelanggaran HAM berat, sistematis, ya, kemudian melibatkan aparat negara, ada upaya penyerahan paksa terhadap orang, semuanya memenuhi Undang-Undang 39 tahun 99 bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan oleh Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan ini memang tidak mudah, berbagai halangan kita hadapi, tapi kita tidak pernah putus harapan. Langsung saya ke pertanyaan Habib tadi, apa motivasinya? Motivasinya adalah saya pernah dengar hadis, tapi saya agak lupa bunyinya, yang kurang lebih motivasinya itu cinta Pak Habib. Kalau kita cinta dengan sesuatu, maka kita akan memperjuangkannya. Dan kami dididik sejak dini bahwa kita harus mencintai kebenaran, dan kebenaran itu akan meninggalkan orang-orang yang tidak memperjuangkannya. Jadi ketika kita diam terhadap kebenaran, maka kita menjadi setan bisu
dan kita akan dijauhkan dari kebenaran itu. Yang kedua, lagi-lagi cinta juga. Habib Rizik, Tengku Muslim, ulama-ulama kita ini luar biasa, Masya Allah, dan saya cinta terhadap mereka. Meskipun saya tidak beramal seperti mereka, saya berharap untuk bertemu mereka semua di surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jawaban-jawabannya semoga dapat dipuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji so. Bang Haji so. Belum. Oh, udah. Coba dong main mati. Oke, belum.
Nah, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada bersama rombongan, ada muslim dan kawan-kawan semuanya silaturahmi ke kita Muhtaram Ustaz Habibuddin, Ustaz Habibi bin Abuya Habibuddin bin Abuya Muhammad Wali. Masya Allah, tabarakallah, ini sebuah kehormatan bagi kami dijamu oleh beliau, disambut oleh beliau. Mudah-mudahan insya Allah hubungan ini terus bersambung dengan dunia dan akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mutahabbin fillah wal muta'awinin fillah wal mutazawirin fillah. Insya Allah wal mutaakhin fillah insyaallah. Nabi Muhammad insyaallah, mudah-mudahan nanti ditunggu di Jakarta. Baik, insyaallah. Biar di Petamburan, di Markas Syariah juga di Megamendung dan di Petamburan ada besar. Insyaallah. Jazakallahu. Habibana, fi amanillah. Fi amanillah ya Habibana. Menuju kembali ke bandara, menuju Jakarta, Masya Allah. Anak pukul apa, Bobby? Pesawat tuh. Ramadan kalau dapat foto. Kamsa Asyar Ramadan. Foto juga. Dulu foto pandarat. 1, 2. Boleh? 1, 2. Panas. Sampai tahun rasa ya. Amir ya. Ya. Bagasi di wrapping, dibungkus, dibalut. Masya Allah, tabarakallah, ini sebuah kehormatan bagi kami dijamu oleh beliau, disambut oleh beliau. Mudah-mudahan insya Allah hubungan ini terus bersambung dengan dunia dan akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mutahabbin fillah wal muta'awinin fillah wal mutazawirin fillah. Insya Allah wal mutaakhin fillah insyaallah. Nabi Muhammad insyaallah, mudah-mudahan nanti ditunggu di Jakarta. Baik, insyaallah. Mampir di Petamburan, di Markas Syariah juga di Megamendung dan di Petamburan ada besar. Insyaallah. Jazakallahu. Bila makhluk Tuhan diberi semangat, diberi motivasi dalam berjuang. Artinya beliau walaupun satu hal dalam keadaan kurang sehat, harus di atas kursi roda, beliau selalu siap. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
Baik, mau kabeh hidup jamaah baik. Dipakai lagi buat lebih, habis lagi pinjol lagi, pakai lebih lagi, habis itu pinjol lagi, pakai lebih lagi. Itu sampai KTP nomor semuanya dijalanan, saudara. Masya Allah, luar biasa. Berbicara bukan berarti lebih baik dari segi keilmuan dibanding yang lainnya, akan tetapi ada beberapa hal yang saya bisa support dari pernyataan Habib Muhammad tadi mengenai Aceh dan dinamikanya dalam pergolakan politik di Indonesia. Masyarakat muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah sama-sama sekarang kita lanjutkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Tunku Ahmad Damanuni. Kepadanya kami silakan. Mana aduk lah ini bawa ya mah. Bertuh dah go man. Abu